Jangan udah. Inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Emboslah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianiper, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu, dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Loh. Haknya bersangkutan. Jahmada Girsang yang saya hormati, Anda menghormati saya kan? Ya, siap. Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Terima kasih Bu Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini. pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan. Bang. Ini loh. Tadi 2005 dan 2010 itu cuman fotokopi. Itu cuman fotokopi, nggak ada legalisirnya dari UGM. Legalisirnya itu cuman fotokopi, jadi itu pasti nggak berlaku. Gimana Pak dengan itu? Dokumen legalisir pun belum tentu diterima hakim. Iya, belum tentu itu diterima cuman hakim. fotokopi, Tidak bukan bisa. legalisir bahasa. Pak Alim gimana Pak Alim? Yang tadi? Kalau yang tadi itu, kalau ada legalisirnya Tampilkan sekalian. dari UGM, Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopian, Mbak, legalisirnya. Fotokopi. Iya. Fotokopi diegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di fotokopi. Coba buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, saya tunjukin. Sambil nungguin. Iya, Oke, iya. silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005 2010. Ayo. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Yang sebelah sini Pak, 2005 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Bukan, ini Berarti ini asli dengan fotokopinya. Parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nih loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini Tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Parah ini. Jadi gini kan, Ini parah ini. Mas Roy dah. Oke. Dia mukul, Man. Dia mukul. Kamu Ayo, Man. mukul kamu. Ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah ini. protes Ini parah ini, karena dia sudah parah. memukul. Iya. Ini orang. Nanti silakan. Udah besok Mas Roy. Sebagai pengacara, sorry, maaf ya. Gini, Kita kembali saat lagi kita akan kembali. Oke. Tantang saya kemarin sore itu. Roy, besok saya tunggu ya, kamu laporan majelis, saya tunggu, saya akan datang. Pagi tadi itu sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orangnya tidak berani datang. Namanya inisialnya L, belakangnya Ecumanan. Inisialnya L. Itu kawannya Bang Ade. Iya, itu ada kemarin di salah satu rumah makan, namanya rumah makan H. Enggak, maksudnya belakangnya Saya jawab dulu Mas Roy. Andayani. Saya jawab dulu Mas Roy. Ya, ini. Saya selesaikan dulu. Ya. Di Jalan Matraman itu nantang Mas Aiman. Nantang. Lagi apa sih? Event apa itu? Apa lagi acara apa itu? Itu event mereka konpres mau menggeruduk loh ini ya, mau menggeruduk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1 juta lilin.
Mungkin kalah sama 100 jutanya Prof. Denny Tujuannya? Indraya ya. Supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat prapit. Nah, propat prapit itu putusan dari KUHAP, kita undang-undang hukum Ya, ya, acara ya. pidana. Kalau perma atau SEMA itu di bawah KUHAP. Nggak bisa satu peraturan di bawah undang-undang itu kemudian membatalkan undang-undang, nggak bisa ini. Jadi karena logika peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih, jilid keempat, yang nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Oke, masih Jangan lagi. takut, jangan takut dengan prapit ke-5, prapit ke-6, prapit ke-7, prapit ke-8 gitu ya. Oke, saya jelaskan dengan Oke. gambar. Jadi saya akan sampaikan dulu beberapa. Oh, wayang nanti, Mas. Sabar. Jadi saya minta tampilkan dulu. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ini kan yang rame selama ini. Selama ini kalau fair maka harusnya ya kalau misalnya ini dikatakan oh itu kan miliknya Dian Sandi. Oke. Mana ijazah aslinya? Kami akan teliti dan ini adalah ijazah asli sebelah kanan milik almarhum Bambang Budiarto, Bambang Rudiarto. Ini jelas tuh ada watermarknya, jelas ada embossnya, tuh embossnya jelas banget itu, jelas ada lintasan stempel, jelas meterainya warna merah, jelas. Sama-sama Sedangkan scan. ini Ini sama-sama scan ya. ya sama-sama ini nggak ada tuh watermark, nggak ada tuh emboss. Nggak ada lintasan stempelnya, ini nggak ada di bawah jas ini. Hanya orang yang katanya otaknya sudah tertranslasi dan terrotasi itu yang kemudian mengatakan ini ada, ya dia tambahi makanya ada. Meterainya juga beda. Oke, artinya kalau sama-sama diteliti fair, kita juga akan bisa meneliti ini asli atau tidak. Masalahnya Mas Aiman, UGM boleh. Oh ini kami akan menyimpan ijazah ini karena ini adalah milik publik. Satu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 tidak ada bicara masalah ijazah keseluruhan. Yang ada itu bicara masalah NIK, masalah data pribadi spesifik. Saya ikut menyusun naskah akademiknya Mas Aiman. Jadi itu tidak benar kalau pakai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Betul ada pasal 17 yang dikecualikan. Termasuk salah satunya data rinci milik pribadi. Tapi pasal 18 ayat 2-nya bagi orang yang pernah memegang jabatan publik. Orang ini memegang jabatan publik atau tidak? Nggak tahu karena orang ini bukan Jokowi. Ya, bukan. Jokowi itu memegang jabatan publik, dia presiden. Orang ini bukan Jokowi. Mas Roy mengatakan Iya, ini itu. bukan foto dia udah. Foto usia 40 tahun ke atas tuh nggak mungkin detail banget kayak gini nih. Foto itu nanti ada. Oh, maksudnya usia foto. Usia foto. Ya, oke. Usia yang dokumennya. Saya periksa di Polda Metro Jaya dan waktu itu respon. Jadi ini pernyataan baru, bukan baru juga. Dulu pernah saya keluarkan. Ya, tapi menegaskan lagi bahwa Mas Roy Foto ini bukan foto yang dicetak pada tahun 85. dan Udah itu bukan jelas. Pak Jokowi. Kalau lihat fotonya nggak ada Jokowi bentuknya kayak gini nih, ya dia Jokowi. Meskipun Dodo, Mas, oke. Bukan Pak Mas, Jokowi Tapi kenapa Jokowi. dilapor Mas? Lah ya itu udah Sederhana dulu. kan. Jadi Ya. kita gini loh. Respons Kalau itu kalau bukan Pak bantah tuh pakai Jokowi, data, ngapain jangan- Pak Jokowi lapor Pak Roy? Kalau bantah tuh Gitu pakai loh. data, jangan ngemeng aja ya. Ya Gitu. makanya. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Itu Oke. persoalannya. Oke, gambar kedua. Oke. Nah, jadi Nanti boleh gambar kedua dijawab, adalah, Pak. nah, ini adalah yang dibahas oleh Pak Lukas dan juga diawali oleh Pak Bonatua, bahwa memang yang kemudian diteliti selama ini dan kemudian didapatkan dari 4 contoh ini harusnya ada 5. Dari sini saja itu sudah Mas Aman menimbulkan kecurigaan. KPU Solo, KPUD Solo. Ini legalisiran ya. Legalisiran. Oke. Itu saya kasih tahunnya. Di Solo legalisir tahun 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek. 100% sama persis. Posisi legalisirnya itu sama. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah kembali mencatat lembaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
ya di mana sebuah momen krusial terjadi di ruang persidangan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini membuat semua orang terketekun sekaligus bangga. Ya teman-teman, bayangkan di saat tim kuasa hukum tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, ya salinan dan data digital, ya mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Ya mereka berpikir hukum bisa dikompromikan seperti masa lalu, cukup tunjukkan salinan, tanda tangan lalu semua dianggap beres. Namun teman-teman, kali ini mereka salah besar. Di mana ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak, menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas, yaitu yang saya minta, saya tidak mau fotokopi, saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan. Yang saya butuhkan hanya satu ijazah asli. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ, hakim juga melontarkan kalimat bergetar yang kini menjadi buah bibir seluruh rakyat Indonesia. Yaitu ingat baik-baik, saya ini hakim yang ditugaskan menegakkan kebenaran. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau dari orang sebesar apapun jabatannya. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Nah teman-teman semua, ketegasan hakim ini langsung membuat ruang sidang hening seketika. Dimana teman-teman, mengapa tuntutan ijazah asli ini begitu dikejar? Karena hukum secara perdata hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian dokumentasi asli wajib dihadirkan, di mana salinan atau file scan sangat rentah dimanipulasi. Jika memang ijazah itu benar-benar ada dan asli, sebuah pernyataan sederhana muncul. Kenapa sampai hari ini dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan ke hadapan publik dan di persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan? Ya teman-teman, momen ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang mengira bahwa kekuasaan dan menteri bisa membeli segalanya. Kejujuran adalah harga diri dan kejujuran adalah dasar dari kepemimpinan. Jika dasar dari sebuah jabatan tertinggi saja tidak bisa dibuktikan secara jujur, ya lantas apa yang bisa kita harapkan dari legitimasi kepemimpinannya? Ya teman-teman semua, peristiwa hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa di tengah keputusan publik ternyata masih ada penegak hukum yang lurus, takut akan Tuhan dan tidak goyah oleh intervensi politik maupun materi. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan hakim yang menuntut kejujuran ini? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini jelas kita dan mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah. Dan kita mulai teman-teman, banyak komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zari Pudi. Di sini dia berpendapat teman-teman, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Ya teman-teman, fake memberikan tanggapannya, akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi memberikan tanggapannya, kalau ada ijazahnya nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Syafi memberikan tanggapannya, alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Umi Salamah memberikan tanggapannya, alhamdulillah Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan memang orang benar, cerdas, merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Tuan Nayu memberikan tanggapannya, licik-licik harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur, tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Tino Supe memberikan tanggapannya teman-teman, kepolisian Kapolda harus transparan karena Sigit nggak lama tumbang. Ya teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Fadeli, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termul-termulnya juga dijebloskan ke penjara. Kita lanjut teman-teman, di sini Fitri juga beranggapan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Skifraf memberikan tanggapannya, Yakub lu jangan berbelit kah? Ada batas kewenangan, tahu jangan so benar. Soalnya Jokowi jelas pembohong sejati. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didik Kujang. Di sini dia berpendapat teman-teman, kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mentawardi.
Di sini dia beranggapan teman-teman, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya. Bagus hakim yang teguh. Teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Solidin memberikan tanggapannya, mending kabur, malu, begitu terus atau kelurkan aja Kia Izaza dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Ya teman-teman kita lanjut, Vera Maria memberikan tanggapannya, bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli, kejujuran, prinsip mulia seorang bapak hakim sehat, walafiat dilindungi Allah. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita NHS memberikan tanggapannya, Firaun perlu disiapkan peti mati, kalau perlu dibikin mumi sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemar ripah, Hoji Nawi, Toto Tantrem, Karto Herajo, singkirkan pengkhianat bangsa. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Kampi Dahijan memberikan tanggapannya, persekongkolan manusia kejahatan ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat, perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Copang memberikan tanggapannya, alhamdulillah ada hakim yang jujur takut kepada Allah, kalau tidak jujur semoga banyak hakim yang jujur dan berani, sehat selalu Pak Hakim. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Abdul Rahman memberikan tanggapannya, memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu dan tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu, pembohong tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Sadir memberikan tanggapannya, Termul dulu merasa di atas angin, sekarang jatuh terperosok ke dalam got. Bukannya uang atau jabatan, yang dihadapinya hanyalah malu dan bikin malu keluarganya. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Mochi memberikan tanggapannya, udah jelas palsu. Kapan tuntutannya rakyat capek terus berargumen, asli rakyat kalah oleh satu orang pembohong, uang adalah segalanya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.